Minasan, Konnichiwa. Oke, jadi gimana nih? Jadi hari ini adalah hari bersejarah ya. Tanggal berapa ini, Bang? Tanggal 20 April 2021. Ini bersejarah banget sih buat kita berdua khususnya, karena hari ini tuh kita dapat penghargaan terbesar sejauh ini dalam kehidupan kita berdua, yaitu Forbes 30 Under 30 Asia. Yes. Wow. Selamat biar. Selamat. Selamat ya. Selalu dibanggakan. Halo Ma, Pak Jess. Gimana Pak Ma setelah melihat berita itu pertama kali? Bangga banget seperti melihat betapa hasil kerja keras kalian yang sungguh-sungguh dapat diwujudkan melalui prestasi-prestasi ini. Terus berkarya. Satu yang Mama selalu bilang sama kalian nih ya, menjadi bangga tapi tidak menjadi sombong. Asik. 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 Kalau Papa sendiri, Papa selalu terus mengingat kata-kata Opung sebenarnya. Opung selalu bilang begini, kalau kau mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, lihatlah, Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit. Lalu Opung bilang begini, satu tingkap aja nggak ngerti lagi bagaimana ngitungnya, apalagi kalau tingkap-tingkap gitu. Jadi aku sebagai papamu bersyukur banget untuk kalian berdua untuk pencapaian ini. Dan Papa sangat yakin banget bahwa ini baru permulaan. Masih terlalu banyak yang akan kalian capai sebagai seorang yang hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Gimana Jess? Jess gimana Jess? Lihat abang-abangmu Jess dapat Forbes 30 Under 30 Jess. Apa itu, Bang? Kenapa? Dia mana tahu itu apa? Pencapaian kan. Apa? Pencapaian kan ya. Ya. Selamat. Oke. Thank you Jess. Ya terus berkarya aja. Apaan sih? Dia cuma ngulang kata-kata mama doang. Ya udah, thank you Jess Mama. Oke guys, jadi buat yang belum tahu Forbes 30 Under 30 itu apa? Jadi Forbes itu sebuah majalah ya, majalah yang terkenal banget mendunia, dan setiap tahunnya mereka tuh ngeluarin list orang-orang yang berprestasi, yang apa ya, yang hebat-hebat banget lah, yang di bawah umur 30 tahun. Nah, terus abang itu dari dulu sering liatin orang-orang yang masuk 30 Under 30 ini gitu. Dan itu orang-orangnya tuh kayak, wah gila-gila semua sih, itu kayak wah gila gitu, gila banget kan Bang, ya kan? Terus ya, apa ya, wah kayak jadi mimpi aja sih hari ini bisa masuk situ gitu, Forbes 30 Under 30 Asia. Jadi tahun 2015 kita berdua mulai terjun ke dunia sosial media dalam bentuk Q&A group. Jadi Q&A group itu kita buat satu komunitas belajar gitu, berawal dari akun belajar. Untuk ya akun belajar. Awalnya tuh math Q&A, jadi matematika, di mana kita menyediakan bahasan jokes matematika, pantun matematika yang mungkin kalian sering lihat, misalnya caption aku pakai matematika dan sebagainya. Itu sebenarnya aku udah mulai dari tahun 2015. Cuma ya memang masih awal-awal banget gitu. Aku sebagai orang yang mikirin konten dan sebagainya, dan Bang Ian sebagai orang yang mikirin bisnis side-nya gitu. Tentunya nggak lepas dari banyak banget dukungan dan banyak banget support dari teman-teman yang sudah volunteer juga jadi admin waktu itu ya. Yep. Jadi awalnya dulu Sekarang sih Q&A sampai sekarang bahkan. Jadi dulu awalnya cuma matematika, terus berkembang jadi biologi, fisika, kimia, bahasa, komputer, geografi. Sekarang ada kebumian dan bahasa. Iya, Jadi bahasa udah. Pokoknya banyak banget. Tapi sebenarnya Forbes 30 Under 30 ini nggak cuma ngeliat Q&A itu doang ya. Jadi dia ngeliat dari semua apa yang aku lakukan dan Bang Ian lakukan sebagai kakak beradik gitu. Makanya di highlight itu gimana sebenarnya?
Gimana sih prosesnya? Waktu itu mereka open itu di sekitar bulan Januari atau Februari gitu kan. Atau akhir tahun lalu deh, aku lupa. Terus kayak banyak banget yang nge-DM sama nge-WA aku kan. Kayak Bang Jero masukin gitu. Kayak bahkan orang Forbes-nya langsung juga, ada yang Forbes Indonesia ya. Coba masukin nama kalian gitu. Jadi waktu itu kita kayak masukin form. Terus itu kayak ada beberapa ribu gitu orang yang di tahap pertamanya itu. Dimasukin ke yang Asian list itu. Ya. Itu baru sekitar bulan Februari itu kita disuruh lanjut ke tahap berikutnya, suruh isi, terus kayak kirim banyak hal sih, kayak kirim foto, kirim video. Nah itu aku nggak tahu guys, jujur aku nggak tahu itu semua Bang Ian lakukan itu tanpa aku tahu gitu. Bahkan kalau nggak salah pernah bilang deh kita coba daftar yuk Forbes 30 Under 30 gitu, tapi aku ya nggak, ya apa ya, maksudnya kayak aku nggak tahu lagi update-nya seperti apa. Sampai hari ini guys ya. Hari ini tuh aku tadi sekitar jam 10-an gitu, aku lagi tidur Mas Ian kan. Karena aku tidurnya pagi-pagi banget tadi. Terus ditelepon sama Bang Ian tuh kayak histeris, "Jer, kita masuk Forbes 30 Under 30 Asia gini." Aku bilang, "Ya, oke." Aku post ya, Jer, aku post ya, Jer. Post aja gitu. Habis gitu udah aku tidur lagi aku pasang alarm tuh jam 11 karena aku ada kelas sih kan. Jam 11 bangun, terus aku lihat grup, aku lihat chatnya Bang Ian, lihat di line chat. Bang Ian ngirimin kayak link beritanya, terus kayak screenshotnya, terus aku kayak apa sih itu gitu. Iki opo Bang? Iki apa Bang? Terus aku bangun, aku baru sadar Forbes 30 Under 30 Asia. Wah gila sih gitu. Wah gila. Kalau kita flashback itu gimana ya? Betapa mimpi itu, betapa ucapan kita itu berpengaruh banget gitu loh. Kita selalu bilang di seminar Bang, kalau misalnya awalnya kita buat mimpi tapi ujung-ujungnya mimpi yang buat kita gitu. Betul. Aku masih inget banget dua mimpi atau dua hal yang kita sering ucapin dulu. Kapan ya kita masuk Kick Andy? Dulu impian kita masuk Kick Andy. Kedua, setelah lebih mengenal Forbes 30 Under 30 ini, kita jadi selalu apa ya, tiap tahun kita ngeliatin gitu loh daftar yang menang Forbes 30 Under 30, dan kita selalu mikir kayak kapan ya kita masuk Forbes 30 Under 30 gitu. kayak nggak pernah kepikiran bakal masuk gitu kan Bang. Ya kan? 6 tahun dari tahun 2015 sampai akhirnya 2021 ini gitu. Gila sih. Tadi aku sempet keluar mata sih tadi. Pas udah sadar beneran loh ya. Pas kesadaranku sudah terkumpul gitu. Dan ngelihat list-listnya itu loh. Ada yang influencer umur 19 tahun. Bang bilang gini, siapa sih ini gitu tadi. Dibuka artis India ya, influencer India, followernya 27 juta. Gila banget gitu, kayak wow. Ya kayak memang orang-orang itu bener-bener ya setiap tahun emang sehebat-hebat itu gitu ya. Betulnya juga ada Maudy Ayunda juga masuk, Maudy Ayunda yang dari Indonesia. Satu hal tuh waktu listnya muncul itu kan ngeliat kan ada yang satu, terus ada yang bertiga, kayak misalnya co-founders bertiga, berlima, bahkan ada yang berlima loh, kayak satu tim apa gitu. Terus kayak pas aku ngeliat yang punya kita berdua tuh, aku tuh langsung kepikiran kayak kita berdua itu ya kita berdua terus gitu. Ngerti gak sih? Kayak Iya. ya maksudnya as a family, terus as a friend, sama as a business partner juga, kayak banyak banget project yang ya we depend on each other. Terus aku ngelihat kayak milestone ini tuh sebagai suatu apa ya, pernyataan bahwa ya kita itu diberkati sama privilege ini, Jar. Bahwa kita kakak beradik yang bisa saling kerja, bisa saling apa, saling percaya. Iya. Itu ya we cannot take it for granted sih, aku nulis kayak gitu kan. Iya. Mungkin jarang kelihatan, cuma aku sama Bang Ian ini bener-bener kayak dari kecil itu seakrab itu, dan kita berdua itu hampir nggak pernah tengkar. Kalau debat, sering debat kayak ngeluarin pendapat masing-masing, cuma tengkar itu jarang banget gitu. Dari kecil sampai banyak orang nanya, kok mereka berdua ini bisa nggak tengkar ya gitu. Tapi kita selalu debat sih, kayak saling menajamkan satu sama lain gitu loh. Misalnya aku pengen bikin opini gitu terhadap sesuatu, aku pasti sebelum aku post, aku pasti ngomong ke Bang Ian dulu, Bang, menurut Bang Ian ini gimana gitu. Terus Bang Ian kadang-kadang harusnya kayak gini, Jar. Soalnya kalau kayak gini nanti ada celahnya gini gitu. Akhirnya aku post itu bener-bener setelah kita pikir berdua gitu. Sering kayak gitu. Bang Ian juga sering nanya ke aku kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang kayak creativity gitu. Gitu sih Bang. Yeah. Mungkin karena we only have each other gak sih? Yeah.
Iya. pindah dari Jakarta ke Malang, masuk Surabaya, Iya, pindah iya. sekolah berkali-kali kan. Jadi kayak ya teman kita ya, temenku ya kon ngono di rumah. Iya. Jadi Dan mellow. iya lah ya. Tapi congrats Bang buat Bang juga buat kita lah. Congrats for you too, bro. Aku masih berasa mimpi loh, gila Bang. Kayak wah gila sih Forbes 30 Under 30 Asia. Sebenarnya kayak kemarin, sebenarnya sebelum yang Asia ini ada yang Indonesia kan. Dan kita berdua nggak masuk gitu. Jadi aku mikir kalau Indonesia aja nggak masuk, apalagi yang Asia gitu. Bisa masuk yang Asia. Gila. Berkat Tuhan sih, puji Tuhan sih. Tapi menurut aku sih ini sebagai milestone aja gitu. Kita nggak boleh terlena, nggak boleh cepet puas lah. Ya kita harus terus stay hungry, stay foolish, belajar banyak hal baru, ya terus berjuang gitu. Target kedepannya apa nih Bang kita? Mungkin bisa Forbes 30 Under 30 World. Wah. Gila sih kalau bisa itu. Aku gak tahu kamu ingat apa enggak. Tapi sebenarnya kayak last year itu dua tahun sebelumnya sih, 2 tahun lalu, akhir 2019 itu kita sebenarnya ya juga ditanyain gitu, apakah mau coba didominasikan untuk masuk ke Forbes 30 Under 30 mungkin yang Indonesia atau yang Asia gitu. Terus pada momen itu sebenarnya kita pernah diskusi berdua Jar. Tapi mungkin aku nggak nyebut tentang itunya. Waktu itu aku ngobrol sama kamu tentang sebenarnya scope kita sekarang ini kita bisa dibilang untuk kayak layak atau cukup gak sih, atau kita we should try harder one more year untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan akhirnya keputusan kita waktu itu adalah enggak dulu, karena ya we wanna focus on ourselves 1 tahun lagi, dan kita merasa kayak itu adalah sebuah milestone yang belum pada timeline kita waktu itu tahun 2019 akhirnya. Gitu. Jadi kalau misalnya aku tarik balik sih, ya sebenarnya ya itu definisi dari tidak bekerja untuk objektif itu. Karena kalau objektifnya itu the moment kesempatannya datang, sekecil apapun langsung kita ambil, langsung paksain gitu. Itu dia. Dan kalau itu objektifnya ya, setelah kita dapat itu kita akan berhenti gitu, udah free gitu. Sekarang udah aku That's akan right. leha-leha terus gitu kan. Cuma itu sama seperti yang aku bilang tentang menjadi menteri pendidikan itu gitu. Itu menurut aku menteri pendidikan adalah sebagai status, sebagai jabatan gitu. Kalau menurutku sih kayak bukan jadi kayak garis finish jadi menteri pendidikan itu. Jadi ketika Ya, kamu udah nyampe benar. situ, kamu berhenti lari. Banyak orang bilang gimana kalau nggak jadi menteri pendidikan dan sebagainya. Ya saya aku nggak terlalu peduli sama jabatan itu gitu sebenarnya. Kan fokus aku adalah untuk berkarya dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia gitu, untuk dunia pendidikan. Nggak jadi menteri pendidikan pun aku akan tetap berkontribusi gitu. Fokusku adalah berkontribusi, apa yang ingin aku lakukan, apa karya yang bisa aku hasilkan untuk pendidikan Indonesia gitu. Fokusnya adalah why, kenapa aku menjadi menteri pendidikan, karena aku mau berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Nggak jadi menteri pendidikan pun aku akan terus berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Ini juga sering kita sampaikan di seminar ya guys ya, kayak jangan fokus pada apanya, tapi kenapa kita mau itu, apa yang ingin kita lakukan ketika kita jadi itu. Dan Why. ketika kita tidak jadi itu pun, kita harusnya melakukan apa yang kita mau lakukan itu gitu. Tuh. Dan tadi teman-teman aku yang orang Jepang kayak Waseda Boy semua itu sampai mereka ngepost di account private-nya mereka kayak gila, dibilang gini, leader kita masuk Forbes 30 Under 30. Aku bangga banget sih kayak ngeliat itu gitu, kayak seneng banget gitu sebagai Terharu. teman gitu. Terharu sih. Kayak mereka ngepost, mereka kayak banggain aku ke teman-temannya mereka gitu loh. Ke teman-teman Jepangnya mereka gitu. Kayak wah gila sih gitu. Banyak juga sih teman-teman aku yang dari Taiwan, yang dari mana juga nyamatin aku gitu. Gila sih. Mantap. Speechless sih. Speechless sih ya. Di kesempatan ini kita juga mau berterima kasih banyak buat kalian semua guys. Bener-bener ya, kita gak mungkin kalian bilang ini karena kerja keras kita gitu. Itu oke. Tapi menurut aku kalau gak ada dukungan dari para penonton, subscribers, followers itu gak akan sih bang kita sampai sini bang kayaknya. Bukan kayaknya lagi Timnya sih, juga. pastinya dan timnya gitu. Tim Nihongo Mantapu, tim Q&A, semua admin yang pernah kerja sama di Q&A gitu. Jadi ini semua juga buat kalian, dan kami harap kalian ikut bangga gitu, ikut bangga dan apa ya, ikut merasakan
keberhasilan kita gitu. Karena ini bukan karena aku dan Bang Ian semata-mata, tapi karena kalian semua yang terlibat di balik itu. Jadi melalui kesempatan ini kami mau ngucapin terima kasih banyak buat semua support kalian, dan kami harap juga Ini tuh nggak berhenti di bangga doang, tapi ya itu bisa jadi api bisa yang diterusin. ya jadi banyak orang. jadi api yang bisa apa ya, kalian juga meneruskan perjuangan, khususnya buat teman-teman yang masih muda-muda nih, yang masih punya banyak waktu. Kita manfaatin waktu sebaik-baiknya dengan produktif, kerja keras. Jadikan momen ini sebagai apa ya, motivasi untuk kedepannya bisa lebih semangat lagi. Dan tadi sebenarnya di DM itu banyak kayak gini, kayak gila bang, aku juga pernah mimpi dapat Forbes 30 under 30 gitu, tapi makin kesini impian aku makin hilang, dia bilang gitu. Tapi ketika ngeliat ini aku jadi kebakar lagi semangatnya untuk bisa ngejar impian itu gitu. Jadi aku senang banget sih lihat yang kayak gitu-gitu, karena entah kenapa aku emang ada jiwa senang untuk memotivasi orang gitu loh. Ketika ada orang jadi semangat karena aku, terhibur karena aku, jadi kayak aku kesenangan pribadi aku gitu. Tadi kan kita ngobrolin tentang what's next. Aku sih sama Jerome kita diskusi banyak hal juga ya, kayak goal setting banyak banget. Tapi ya ada beberapa yang emang nggak bisa disebutin sih ya kan gue pribadi ya. Yang masih tahun ini dan tahun kedepannya bakal bikin banyak project baru juga, kerjain banyak project baru. Ya masih proses lah ya gitu. Kalau dari Q&A sendiri mungkin yang udah bisa dikasih tahu apa ya? Kita targetnya mau bikin Q&A festival. Yes, Q&A fest, stay tune. Project besar sih harusnya. Oke guys. BTW Jar, Gitulah kira-kira. Ya. aku mau ngucapin selamat dulu Jar, buat buka tokonya. Selamat tuh. Oh iya, kita belum ngucapin di depan penonton nih. Yeay. Gila sih. Kayak setelah 10 hari itu 35 cabang yang sudah dikontrak gitu, tinggal diproses. Itu gila sih. Di 10 kota. Jadi aku pernah nanya ke kakak-kakak itu, kayak rekor di Indonesia berapa sih gitu. Bukan rekor di Indonesia ya, kayak rekor sejauh ini yang kalian tahu berapa gitu. Katanya sebulan 50 cabang. Itu sebelum pandemi bahkan. Kalau pandemi kan jauh lebih susah ya untuk buka usaha dan sebagainya. Dan ini 10 hari 35 cabang. Itu udah gile banget sih. Senangnya karena pas pandemi dengan buka banyak cabang, pas pandemi lagi kan itu Yes, kayak itu membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Bener. Itu menanti kita sering ini kan, sering apa namanya, oprek kan, sering buka job recruitment itu di IG ya. Mantap jiwa sih. Wah, rasanya seru banget sih. Bisa berguna bagi banyak orang gitu. Wah, mantap jiwa. Ya guys, jangan lupa coba menanti juga ya. kok podcastnya tadi Forbes 30 under 30 jadi menanti? Padahal kamu belum pernah nyoba. Tapi nanti aku pulang pasti aku coba sih, pasti. Tiap hari aku minum. Guys, menanti. Itu thank you juga buat kalian semua guys yang udah bener-bener aktif, kasih ide dan sebagainya. Bahkan dari nama maskot, sebutan netizen, sebutan Minty dan sebagainya itu kan dari mereka juga. ITU gitu, itu bener-bener sih. Kalian bener-bener mantap jiwa. Dan thank you juga sih buat Bang Ian yang sudah repot-repot ya bang. WA aman sekarang, WA. WhatsApp aman, WhatsApp Akhirnya aman. guys, setelah sekian lama, thank you. Guys, nanti kalau tiba-tiba aku ketemu yang enak lagi, aku bakal ngulangin yang sama deh kayaknya guys. Awas aja. Aduh. Oke bang, thank you Oke. buat obrol-obrolnya. Oke, kalau gitu sekian dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat dan ada nilai positif yang bisa kalian ambil. Oke, jadi buat kalian yang nonton, arigatou gozaimashita. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian. Semoga semakin banyak yang bisa belajar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung, oke? Thank you. Matapu jiwa. Semangat semuanya.